Jadi kalau ini masalah pembatasan ini, ya, kalau tidak menjadi fokus yang baik, ya kita lihat aja nanti, gitu Pak sih. Terutama tadi beberapa wilayah, contohnya TTU, Belu, dan yang penghasil beras tadi apa? Malaka. Ya. Salam Indonesia, salam Pancasila. Pak Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang saya hormati, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saya hormati, dan Sekjen Kementerian Pertanian yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu, para dirjen, para direktur, dan semua yang hadir, dan juga tentu yang saya kasihi teman-teman Komisi 4. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, ini kita bicara wilayah perbatasan negara seluruhnya, ataukah kita bicara pada sore hari ini karena ada Inpres nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara. Dan kalau Inpres nomor 1 2021 ini Pak Ketua, di sana secara eksplisit disebutkan hanya 3 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua. Daerahnya itu Aruk, Mota Ain, dan Skou. Ataukah kita bicara perbatasan seluruhnya? Nah, ini kita harus sepakati dulu. Saya bertanya ini karena saya adalah salah satu anggota Dewan Pengawas dari tim kerja ini. Dan setahu saya, terkait dengan Inpres nomor 1 2021 ini, yang menjadi fokus kerja itu adalah Aruk, Mota Ain, dan Skou. Tapi nanti kita bicara bersama. Yang berikut, terus terang kalau kita bicara perbatasan, ini harkat dan martabat kita sebagai bangsa. Perbatasan kita konotasinya itu adalah merupakan kantong-kantong kemiskinan. Karena itu negara hadir lewat Inpres nomor 1 ini dengan temanya itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di wilayah perbatasan. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana 3 kementerian mitra Komisi 4 ini sudah hadir, punya komitmen membantu masyarakat, dan agenda konkret yang mau dikerjakan itu apa? Saya langsung konkret aja, karena saya mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di laut berbatasan dengan Australia ada Kabupaten Rotendao, tetapi di darat itu Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Malaka, juga sebagian Kabupaten Kupang itu berbatasan dengan Timor Leste, dan itu adalah kantong-kantong kemiskinan. Menurut saya negara ini harus hadir di sana untuk bisa menjawab ini. Konkret untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak. Saya berharap akan ada satu SKPT di sana. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu. Bisa di Atapupu, bisa juga di Wini. Kenapa? Karena potensi perikanannya di sana lumayan besar. Nelayan di pesisir wilayah 2 yang saya sebutkan ini, hampir tiap minggu itu paling bisa Pak Sekjen, itu hanya mengirimkan ikan asin, ikan kering ke Timor Leste. Paling 100 kg, 200 kg yang bisa dikirimkan. Sementara potensi perikanannya itu cukup besar. Nah, kalau kita bicara nelayan, ya di sana nelayan kecil tradisional, maka Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap harus hadir memberikan bantuan konkret, ya berupa alat tangkap, sarana dan prasarana kapal, dalam bentuk sampan ataupun ketinting. Ini konkret, kita bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sana. Yang kedua, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, ya yang diperbanyak itu adalah keramba jaring apung untuk budidaya. Budidaya ikan yang ada di laut. Bisa juga rumput laut, Pak. Dengan berbagai turunannya itu bisa kita berikan. Karena memang kondisi masyarakat di sana, nelayan-nelayan di sana
lautnya punya potensi, tetapi kurang di sarana dan prasarana. Saya kira itu Pak, kalau untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan, mohon maaf, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu ada wilayah konservasi Pak. Saya kemarin baru pulang sama Pak Suharyono, Pak Sesdijen, Pak Dirjen terima kasih loh ya. Pak Suharyono turun sampai ke Cagar Alam Mutis. Cagar Alam Mutis itu Pak, itu jantungnya peradaban Pulau Timor, dan itu wilayah konservasi berbatasan langsung dengan Timor Leste Pak. Tapi di situ di pinggiran mereka yang kerja konservasi ini kantong kemiskinannya banyak Pak. Konkret saya usulkan Pak, volumenya ditambah lagi yang namanya, ya, misalnya kehadiran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bisa mendorong ekonomi produktif. Kemarin ada sekitar 5 paket senilai 300 juta ya Pak Suharyono ya, yang diberikan kepada para pegiat konservasi di sana. Nah ini harus didorong ke arah sana Pak. Ya, di sekitar Eban, di sekitar Kampung Nenas dan seterusnya Pak. Nah, juga KLHK mungkin paket Bank Pesona Pak. Mungkin KBR, bibit rakyat itu Pak. Dan kemitraan konservasi ini tolong didorong lebih kuat. Terkait BPDAS HL Pak, saya kira memang harus juga dibangun upaya untuk menciptakan sumber-sumber air baru Pak. Di NTT ini, karena jujur masyarakat di sana agak kurang air. Nah kalau kita bicara mau mensejahterakan masyarakat, tolong kasih mereka air. Dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kerja konservasi, itu bisa memunculkan lewat DAS ya. Di sana ada DAS B9 dan apa tuh saya lupa persisnya. Noelmina, yes, DAS Noelmina B9 itu. Saya kira itu yang bisa kita lakukan, perbanyak bangunan konservasi tanah dan air Pak. Yang mengintegrasikan ya katakanlah batu dan bronjong sehingga ada jebakan-jebakan air lebih banyak Pak. Saya bicara agak spesifik, agak detail saja Pak. Kementerian Pertanian Pak. Pak, Kementerian Pertanian itu Malaka potensi sawahnya, pertanian lahan basahnya oke Pak. Di sana kalau di Malaka bicaranya itu pangan Pak. Sekarang mereka punya beras namanya beras Nona Malaka. Lalu dikembangkan lagi satu kacang ijo itu namanya Forella Cateu Pak. Nah, saya perhatikan kemarin, saya sampai di perbatasan Mota Ain itu Pak. Setiap minggu itu anak muda Malaka, mereka membudidayakan tomat, itu tiap minggu mereka kirim ke Timor Leste Pak. Nah ini mungkin coba untuk diberdayakan mereka-mereka ini Pak. Nah itu kaitannya dengan misalnya tanaman pangan dan juga hortikultura. Tetapi poin saya memang kata kuncinya kita harus kerja secara fokus sesuai dengan karakteristik lahan dan karakteristik masyarakatnya. Nah kalau di Belu mungkin lain lagi Pak. Nah kemarin kita udah buat food estate tuh Pak. Tapi terus terang efektivitasnya perlu kita evaluasi lagi Pak. Ada satu persoalan Pak, kemarin 2 minggu lalu, saya ditelepon dari petani yang di sekitar lahan food estate itu. Kan di samping food estate itu kan bendungan Rotiklot, punyanya PUPR. Kan begitu. Itu petani kita tidak dapat aliran air dari sana Pak. Apakah bisa? Saya juga tidak tahu. Akhirnya saya menelpon kebetulan saya telepon ke PUPR, lalu dikonek langsung kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai, sorenya langsung dinyalain gitu loh. Enggak, ini kita kerja buat rakyat lah. Ya kan? Jadi itu Pak, saya kira tolong di ini. Nah, khusus peternakan Pak, orang NTT tuh pingin yang agak cepat Pak. Konkret tuh, ayam sama babi Pak. Kalau sapi mungkin butuh waktu agak lama kan begitu. Nah, dan pasarnya jelas Pak. Pasarnya itu ke Timor Leste Pak. Nah ini kalau betul kita mau bicara bahwa ada kerja-kerja konkret negara hadir lewat 3 kementerian ini dan implikasinya langsung kepada masyarakat kita. Saya kira itu saja Pak Ketua.
yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hansi. Tadi sudah jelas, ya. Saya nggak mau habis acara ini pulang, tulis sampai depan tulisannya disobek. Karena itu dari dulu eselon 1 ya seperti itu. Karena salah satu contohnya yang lagi ke depan tadi, apa anggota DPR ngomong kita dengerin aja, pulang kita sobek katanya. Jadi kalau ini masalah pembatasan ini, ya kalau tidak menjadi fokus yang baik, ya kita lihat aja nanti, gitu Pak sih. Terutama tadi beberapa wilayah, contohnya TTU, Belu, dan yang penghasil beras tadi apa? Malaka. Ya, itu loh. Pertanyaan-pertanyaan yang awal, khususnya untuk KKP, seperti dari Pak Hansi Lema, itu tentang agar di NTT ada SKPT. Kami di NTT sudah ada 2, yaitu di Rotendao dan Sumba Timur. Mungkin memang bukan di perbatasan. Dan untuk di perbatasan, sarannya luar biasa, kami sangat perhatian, dan kami akan programkan untuk pembangunan SKPT di perbatasan. Lalu kami sampaikan juga untuk di KKP dari tahun 2017 untuk kegiatan di perbatasan sudah beberapa kali. Setiap tahun ada yang 11, ada yang 17 miliar, memang kecil-kecil Pak. Ada yang 16 miliar di tahun 19. Lalu kegiatan antara lain di perbatasan itu supaya bisa meningkatkan perekonomian rakyat di NTT, khususnya di kebun bibit rumput laut, lalu drum vibrator bantuannya, eskavator, dan lain-lain untuk tentang rumput laut. Sedang Rotendao, komoditas utama dalam memang rumput laut, telah memberikan juga dari tahun 2017 sampai saat ini, sekarang ini, tapi memang masih kecil, Pak. Nanti kami akan upayakan dibesarkan. Kami juga mengacu kepada data dari Bappenas, Bapak Ketua. Kalau dilihat bahwa sebenarnya itu dari 13 provinsi, itu ternyata memang setelah Inpres 1 menjadi 5 provinsi 2019, dan 2021 menjadi 3 provinsi. Dan yang tadi Pak Hansi Lema katakan, itulah prioritas percepatannya. Sehingga kalau lihat dari lokasi-lokasi ini Bapak Ketua, dan kami kaitkan dengan data spasial, itu ternyata memang 3 provinsi dengan 3 titik yang disampaikan Pak Hansi Lema, baik itu Aruk, Skau, dan Motain, itu berada di APL, Pak. Dan prioritasnya memang sebenarnya bagi KLHK agak kurang tepat karena kami berada di kawasan hutan. Nah, sehingga memang 3 provinsi ini dengan 3 lokasi provinsi prioritas itu banyak harusnya di Kementerian Pertanian, di kelautan juga bisa. Tapi kalau kami di 3 titik ini tadi sudah ada contoh di Aruk Sambas. Kami kuatkan dengan listrik masuk di daerah itu, kemudian kegiatan prioritas pembangunan jalan dan sebagainya di kawasan hutan, menguatkan dari 3 prioritas dari Inpres 1 2021. Jadi Pak Hansi Lema, kami memang dari 3 titik ini yang kami paparkan tadi, lokasi prioritas anggarannya masih kecil, Pak. Tapi sudah kelihatan seperti KBR dan yang lainnya, sehingga nanti kami di KLHK akan membahas kembali 3 titik ini untuk penguatan yang sudah ada dalam posisi penambahan anggaran yang kita hitung baru 70 miliar. Itu pun terbatas sekali untuk yang PLBN. Jadi dari rapat ini Pak Ketua, kami akan usulkan di 2024, konkret di Inpres 1 2021 untuk 3 PLBN ini. Sudah kami catat Bapak untuk beberapa hal ini, dan contoh yang di Aruk, Kasambas, ini menjadi bagian penting kami ketika kita bisa koordinasi dengan kementerian yang lain, seperti Kementerian PUPR, kementerian-kementerian terkait, sehingga nantinya juga akan mendukung pembangunan strategis nasional. Jadi untuk di NTT, Pak Edo, betul Pak,
5 titik yang menjadi prioritas. Makanya kami masuk di program perhutanan sosial dan pengelolaan DAS. Itu nanti kita urai Pak, dari yang NTT, demikian juga dengan Papua di sini juga dalam kaitan dengan fasilitas infrastruktur pembangunan jalan. Catatan-catatan dari para anggota yang juga memberikan pendetilan kepada komoditas. Terima kasih Pak Ansi, Pak Edward, dan beberapa yang lain tadi banyak mengusulkan, Bu Alin, untuk fokus beberapa komoditas seperti NTT, ayam dan babi misalnya, ya, atau juga fokus di Kalimantan Utara kalau nggak salah ada beras, ya beras krayan, Pak Dirjen TP, beras krayan yang mungkin bisa juga menjadi unggulan untuk dikembangkan di sana. Kemudian saya sepakat Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menambahkan, nanti kami akan refocusing untuk 2024 kami telisik kembali jumlah anggaran yang dari non operasional yang tadi Pak Ketua juga sampaikan untuk bisa ditambahkan kepada kegiatan-kegiatan di perbatasan.